guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pentingnya pembersihan mobil Daihatsu Luxio Turtle Body dan cara membersihkannya. Nah, pada mobil bersistem bahan bakar injeksi, Turtle Body atau TB bertugas mengontrol masuknya campuran bahan bakar dan udara ke ruang bakar. Part ini ibarat karburator pada mesin bensin konvensional. Nah, seiring pemakaian kendaraan, banyak bagian dalam turtle body yang dilewati campuran gas, lama-lama akan kotor. Bila sudah terlalu kotor, dapat membuat proses campuran gas jadi tidak optimal lagi. Bahkan bisa menghambat gerak kap tube atau valve yang ada di dalam turtle body. Efeknya selain bikin pembakaran di ruang bakar jadi kurang maksimal, juga dapat mengganggu putaran mesin, terutama saat stasion atau idle. Kalau kendaraan Anda pernah mengalami stasioner, suka naik turun, atau turtle body kotor, salah satu penyebabnya, termasuk RPM drop saat AC hidup. Untuk mencegah hal ini terjadi, turtle body wajib dirawat. Nah, bagaimana cara merawatnya? Cara merawat turtle body yaitu dengan selalu menggunakan bahan bakar berkualitas baik dan rutin mengganti filter udara. Selain itu, saluran turtle body juga harus rutin dibersihkan. Kalau di bengkel resmi, saat servis berkala tiap kelipatan 10.000 km, turtle body-nya pasti dibersihkan. Nah, untuk membersihkan turtle body ini sebenarnya caranya mudah dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Bila turtle body kotornya tidak parah, cukup disemprot cleaner khusus dalam keadaan turtle body tetap terpasang di intake. Caranya mula-mula terlepas terlebih dahulu box filter udara, kemudian dilanjut lepas selang hose, masuknya udara dari box filter ke turtle body. Kemudian, hidupkan mesin dan tunggu beberapa saat sampai suhu mesin mulai panas. Setelah itu, semprotkan cleaner ke dalam lubang turtle body beberapa kali. Hati-hati bila menggunakannya yang jenis cairan. Kalau pakai yang jenis cair, penyemprotannya harus sedikit demi sedikit. Karena bila nyemprot cairannya langsung banyak, takutnya ketika masuk ke ruang bakar akan berefek seperti water hammer. Terutama untuk cleaner jenis cair yang tidak mudah terbakar. Sekalipun cleaner model cair yang dipakai mudah terbakar, tetap penyemprotannya harus sedikit demi sedikit. Soalnya, bila sampai terjadi water hammer, stang piston bisa bengkok, dan ujung-ujungnya Anda bakal keluar duit banyak karena mesin turun mesin. Paling aman, pakai yang jenis foam, karena tidak akan menimbulkan efek water hammer. Nah, turtle body berfungsi sebagai jalur masuknya udara dan terdapat kontrol untuk mengatur perputaran mesin pada mobil yang sudah menganut sistem injeksi. Karena selalu dilewati udara yang masuk ke ruang bakar, maka seiring waktu, turtle body bisa menjadi kotor. Untuk itu, turtle body juga harus dibersihkan secara berkala. Kotornya turtle body bisa disebabkan oleh beberapa hal. Membersihkan turtle body juga harus dilakukan dengan benar dan terhindar dari kerusakan. Membersihkan turtle body cukup dengan menyemprotkan cairan cleaner untuk menghilangkan residu kotoran. Kotoran biasanya berada di bagian dalam turtle body dan hinggap di katup kupu-kupu. Cukup semprotkan dengan cleaner secukupnya sampai kotoran benar-benar hilang, lalu bisa dilap dengan kain majun. Cleaner akan merontokkan kotoran hitam yang berada di dalam turtle body. Bila kotoran yang menumpuk, bisa juga dengan cara dilepas dari dudukan dye intake. Kalau terlalu kotor, bila tidak dibuka saat dibersihkan dengan cleaner, bisa beresiko kotoran masuk ke dalam silinder. Saat dicopot juga lakukan dengan hati-hati agar sensor TPS atau turtle piston sensor dan sensor lainnya tidak rusak. Bersihkan bagian dalam saja dan usahakan bagian sensor tidak terkena cairan cleaner agar tidak menjadi masalah.
Membersihkan throttle body ternyata berpengaruh pada tarikan mesin. Pengamat otomotif Bebin Juwana menjelaskan bahwa pengaruh yang paling terasa di awal adalah idle mesinnya. Idle tersebut harus memiliki RPM serendah mungkin tanpa menyebabkan mesin bergoyang. Agar mesin tidak boros, idle itu sendiri adalah kondisi ketika mesin kendaraan kurang gerak atau pelan, atau sedikitnya penggunaan AC kendaraan dihidupkan. Tetapi, Beben menjelaskan selama masih ada idle up, hal ini masih bisa digunakan. Nah, fungsi idle up dari AC, kalau idle mesin 700 RPM, lalu mati ketika pakai AC. Buat apa ada idle up? Berarti idle up-nya nggak berfungsi dong. Idle up AC pun harus dilihat. Pada saat AC nyala, ini lompatannya kemana? Perlu diketahui bahwa idle up adalah kondisi ketika RPM idle naik melebihi kapasitas awalnya. Hal ini terjadi ketika mesin mendapatkan beban tambahan. Beban yang dimaksud bukanlah beban kendaraan seperti muatan, tetapi lebih kepada AC, lampu depan, atau ketika setir diputar pada kendaraan yang masih menggunakan power steering. Idle mesin yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pemborosan pada penggunaan bensin. Maka penting untuk setting idle up. Kalau mesin sekarang itu kan sudah diprogram. Nah, itu ada batasannya. Gak langsung idle up, berapa langsung mati. Pasti ada range. Biasanya antara 800 sampai 850 RPM. Nah, selama mesin tidak goyang, berarti masih bagus. Kita akan membahas servis mobil Daihatsu Xenia berkala 10.000 km. Nah, pemeriksaan ini dapat mendeteksi jika ada indikasi atau potensi gangguan pada kendaraan customer sehingga mencegah terjadi kerusakan yang lebih besar. Yang tidak kalah penting, kunjungan servis pertama ini merupakan salah satu syarat agar waranti mobil berlaku, sehingga mobil terus prima. Selain itu, customer juga mendapat edukasi akan pentingnya servis pertama dan servis berkala setiap 6 bulan atau 10.000 km. Mana yang lebih dulu tercapai? Bagi customer yang hadir bisa mendapatkan kupon diskon untuk servis selanjutnya serta berbagai macam souvenir menarik. Ada beberapa hal yang akan dilakukan saat mobil baru mencapai jarak 1.000 km. Pihak bengkel resmi biasanya akan melakukan pembersihan, pengecekan pada komponen yang ada di mesin pada saat melakukan servis 1.000 km pertama. Ada beberapa komponen yang wajib dicek, seperti oli-oli pada mesin, mulai dari oli mesin, oli transmisi, minyak rem, oli power steering, air radiator, dan kopling. Semua cairan tersebut hanya dicek apakah ada bagian yang kurang atau rembes. Jika terdapat kebocoran, maka akan menjadi perhatian utama, mengingat ini adalah sebuah mobil baru yang seharusnya minim pergantian. Hal lain yang dilakukan adalah mengecek aki, sistem kemudi, tekanan angin, pembersihan filter udara, pengecekan idle mesin, dan pengecekan baut pada roda. Semua hal tersebut merupakan hal yang wajib dilakukan dalam melakukan servis berkala di 1.000 km pertama. Kenapa harus melakukan servis berkala pada 6 bulan atau 10.000 km? Tergantung mana yang lebih dulu tercapai. Berikut alasannya. Yang pertama, mobil Anda akan turun performanya seiring dengan waktu akibat komponen yang tidak terawat, aus, dan karat. Yang kedua, komponen selalu terjaga kondisinya sehingga terhindar dari biaya perbaikan komponen yang rusak. Yang ketiga, mendapatkan rasa aman dalam berkendara karena kendaraan Anda dalam kondisi prima. Yang keempat, salah satu syarat untuk tetap berlakunya waranti adalah dengan melakukan servis berkala sesuai dengan buku servis. Nah,
Biaya yang dikeluarkan servis berkala akan lebih murah dibandingkan dengan biaya perbaikan kendaraan, apalagi jika disebabkan oleh kelalaian dalam merawat kendaraan. Pastikan untuk melakukan servis di bengkel resmi untuk memaksimalkan hasil perawatan. Biasanya jika sudah mencapai 1000 km, komponen yang akan diperbaiki adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem rem, filter udara, kondisi baterai, kondisi elektrikal mobil, penggantian oli mesin dan filter, dan yang terakhir pengecekan rotasi ban. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you!